Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan kita. Dan tak lupa juga salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Hormat kami kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nuri Aslami MSI. Pada kesempatan kali ini saya Jurmena Nasution sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai ruang lingkup manajemen mutu. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yaitu Siti Jahara, Khairunisa Lubis, dan Muhammad As'alukal Huda Mifani. Baiklah, selanjutnya ini dia penjelasan dari materi kami. Sini saya akan membacakan materi mengenai pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan salah satu cara yang dapat memfasilitasi kebanyakan ahli atau profesional pendidikan memecahkan permasalahan lingkungan pendidikan, khususnya yang terstatis. Manajemen mutu dapat dioperasikan sebagai peranan untuk membentuk jalinan antara dunia pendidikan, bisnis, dan penguasa. Istilah mutu menunjukkan kepada sebuah ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau kinerjanya. Mutu memiliki makna ukuran, kadar, ketentuan, dan penilaian tentang kualitas suatu barang maupun jasa. Mutu merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufaktur, dan maintenance, di mana produk barang dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Suatu produk dan jasa dikatakan bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada stakeholder. Sukma Dinata dan kawan-kawan menyatakan, manajemen mutu merupakan sistem yang mampu mempersiapkan seluruh profesionalisme pendidikan menanggulangi lingkungan yang selalu berubah. Pengaturan mutu yang terintegritas dapat digunakan sebagai media untuk menumbuhkan jaringan antar sekolah, medan usaha, dan kepemimpinan bangsa. Tujuan manajemen mutu. Tujuan manajemen mutu yaitu memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia dalam sebuah instansi atau organisasi telah bekerja sama untuk meningkatkan kualitas secara maksimal, sehingga dapat mencapai kepuasan konsumen dan berdampak pada keberhasilan jangka panjang. Manajemen adalah usaha untuk mencapai sebuah tujuan melalui kegiatan orang lain. Manajemen adalah sebuah proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang memerlukan suatu perencanaan, pemikiran, pengaturan, dan pengarahan agar dapat berjalan dengan baik, serta memerlukan penggabungan seluruh potensi yang ada secara efektif dan efisien. Manajemen bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu melalui usaha yang terencana sehingga mendapatkan hasil maksimal secara efektif dan efisien. Efisien adalah kemampuan menggunakan sumber daya dengan benar maupun sumber daya yang ada sangat terbatas, namun hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan benar berdasarkan fungsinya masing-masing. Sedangkan efektif merupakan kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar dan sistematis. Efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat dengan organisasi atau lembaga kepada tujuannya, maka semakin efektif organisasi atau lembaga tersebut. Hadirnya manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk melaksanakan sebuah kegiatan agar mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Akan tetapi, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh para manajer. Proses manajemen mutu. Pada proses manajemen mutu melibatkan kumpulan pedoman yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat atau sesuai dengan tujuan.
Aktivitas pada proses manajemen mutu dimulai ketika organisasi menetapkan target kualitas yang harus dipenuhi dan yang disepakati dengan pelanggan. Organisasi kemudian mendefinisikan bagaimana target akan diukur. Kemudian, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengukur kualitas. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah kualitas yang muncul dan memulai perbaikan. Langkah terakhir melibatkan pelaporan tingkat keseluruhan kualitas yang dicapai. Proses ini memastikan bahwa kualitas dan desain produk serta layanan yang dihasilkan oleh suatu tim dengan harapan pelanggan. Metode peningkatan kualitas terdiri dari 3 komponen, yaitu peningkatan kualitas produk, peningkatan kualitas proses, dan peningkatan kualitas berbasis orang. Jadi, manajemen mutu merupakan gabungan dari semua fungsi manajemen. Komponen manajemen mutu. Terdapat 4 komponen mutu yang harus dipenuhi. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses pengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan memutuskan bagaimana cara memenuhinya. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas. Perubahan yang disengaja dari suatu proses untuk meningkatkan kepercayaan atau keandalan hasil. Yang ketiga, kontrol kualitas. Upaya berkelanjutan untuk menegakkan integritas dan keadalan proses dalam mencapai hasil. Yang keempat, jaminan kualitas. Tindakan sistematis atau terencana yang diperlukan untuk menawarkan keadaan yang memadai sehingga layanan atau produk tertentu akan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Menurut Bones yang dikutip oleh M.N. Nasution, pada dasarnya konsep manajemen mutu mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Strategi ini merupakan perencanaan bisnis untuk memberi nilai bagi pelanggan, termasuk karakteristik produk, cara penyampaian, pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sistem organisasional. Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencakup tenaga kerja, material, mesin atau teknologi proses, metode operasi, dan pelaksanaan kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Unsur yang ketiga adalah perbaikan mutu atau kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara terus-menerus. Dalam perbaikan kualitas produk secara terus-menerus akan dapat memuaskan keinginan pelanggan. Selanjutnya, cara mengendalikan manajemen mutu. Yang pertama, sumber daya manusia. Aspek manajemen sumber daya manusia menduduki posisi penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Karena setiap organisasi terbentuk oleh orang-orang, menggunakan jasa mereka, mengembangkan keterampilan mereka, mendorong mereka untuk berkinerja tinggi, dan menjamin mereka untuk memelihara komitmen pada organisasi merupakan faktor yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang akan menentukan pada kinerja organisasi. Ketepatan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mengintegrasikan dalam suatu kesatuan gerak dan arah organisasi akan menjadi hal penting bagi peningkatan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk lebih memahami bagaimana posisi SDM dalam konteks organisasi, diperlukan pemahaman tentang makna manajemen SDM itu sendiri, agar dapat mendudukan peran manajemen SDM dalam dinamika gerak organisasi. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan,
menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan, pasar, pemasaran, dan pemasar. Adapun tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga yang tinggal hanyalah bagaimana membuat produknya tersedia. Sedangkan proses pemasaran terdiri dari analisa peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merancang program pemasaran, dan mengorganisir, melaksanakan, serta mengawasi usaha pemasaran. Yang ketiga, produksi. Menurut Suwardi tahun 2001, untuk mempertahankan mutu produk pangan sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing secara global, maka mengacu secara umum dapat ditempuh upaya-upaya berikut, khususnya yang menyangkut hubungan antara penjamin mutu, yaitu yang pertama, pengadaan bahan baku, yang kedua, pengendalian produksi, yang ketiga, pengemasan, yang keempat, penyimpanan dan pengamanan produk jadi, yang kelima, pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir, dan yang terakhir, keamanan dan tanggung jawab produk. Cara mengendalikan manajemen mutu. 4. Keuangan. Manajemen keuangan adalah untuk memahami tentang apa yang terjadi di sekeliling kita untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis dan juga menjelaskan berbagai faktor. Manajemen mutu dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, mutu merupakan realisasi dari ajaran Islam, yaitu ihsan. Ihsan berasal dari kata huns yang artinya menunjukkan pada sesuatu mutu. Dalam pengertian umum, huns ini yang bermakna setiap mutu yang positif atau kebajikan, kejujuran, indah, ramah, dan menyenangkan, selaras, dan lain-lainnya. Selain itu biasanya dikatakan bahwa ihsan adalah suatu kesempurnaan atau terbaik. Kata ihsan adalah sebuah kata kerja yang berarti berbuat atau menegakkan sesuatu yang baik dan indah. Sehingga dari ihsan tersebut kita dapat melihat kaitannya dengan mutu perusahaan seperti pada Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan atau di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang. Manajemen mutu dalam perspektif Islam. Sehingga dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam konteks pengelolaan perusahaan, sesuatu dikatakan bermutu jika memberikan kebaikan. Oleh karena itu, dalam menempatkan personel sebuah organisasi, pertimbangan utama dan pengelolaan perusahaan.